Beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo di dunia maya cukup mengejutkan dan menimbulkan kekhawatiran. Apa betul aplikasi Peduli Lindungi aman? Apa ada celah kebocoran di sana? Lalu bagaimana mitigasi yang harus disiapkan oleh penyedia layanan aplikasi? Kami bahas bersama Ruby Alamsyah, CEO Digital Forensik Indonesia. Selamat malam Mas Ruby. Selamat malam Mbak Tiffany. Baik Mas Ruby, jadi Anda melihat ada potensi kebocoran data di aplikasi ini, kebocoran atau peretasan? Jadi sebenarnya gini, aplikasi Peduli Lindungi platform itu ada dua, ada aplikasi, ada situs website gitu ya. Nah yang terjadi adalah adanya penerapan metode verifikasi ataupun multifaktor autentikasi yang diterapkan secara salah, kurang tepat di situs Peduli Lindungi, tepatnya di fitur periksa kesehatan. Seperti yang tadi video dirilis, begitu mudahnya seseorang mendownload sertifikat vaksin orang lain bila memiliki informasi pribadi orang tersebut. Nah, apa yang disebut salah? Metode verifikasi yang dilakukan situs Peduli Lindungi hanya meminta 5 informasi. 1 nama, NIK, tanggal lahir, lalu jenis vaksin, sama tanggal vaksin. Nah, untuk orang sekelas Pak Jokowi, public figure, pejabat publik seperti presiden kita, tentunya 4 informasi, 4 data yang diperlukan Peduli Lindungi itu bisa diakses atau diketahui oleh masyarakat umum nih. Semuanya ada informasinya, baik nama Pak Jokowi yang lengkap, tanggal lahir beliau, lalu jenis vaksin beliau, lalu tanggal vaksin beliau kapan, semuanya ada terinformasi di media. Nah, sedangkan satu hal yang dibutuhkan lagi adalah NIK. Kebetulan seperti tadi disebutkan oleh KPU bahwa mereka sempat tampilkan NIK Pak Jokowi di situs KPU dalam bentuk informasi Capres 2019. Nah, sebenarnya tepat saja sebenarnya langkah KPU tersebut, tapi yang sangat disayangkan adalah kenapa NIK Pak Jokowi di situs KPU tersebut harus ditampilkan secara lengkap. Sedangkan sama-sama tahu kita sebagai warga yang terdaftar sebagai pemilih di DPT, itu NIK kita pakai bintang-bintang di akhirnya, sehingga nggak ada orang yang bisa tahu. Nah ini jadi dua titik kesalahan. Satu, NIK Pak Jokowi bocor di situs KPU ataupun terinformasi di situs KPU sampai dari 2019 sampai hari Jumat minggu lalu jam 5 sore baru di take down. Nah, walaupun sudah di take down oleh KPU tadi disebutkan, sebenarnya jejak itu masih ada di internet, masih ada di Google Case. Jadi data Pak Jokowi masih lengkap, bisa dilihat oleh siapapun. Nah, 2 titik tersebutlah yang sebenarnya bukan merupakan kebocoran, tetapi kesalahan prosedur dari metode verifikasi dan juga dari situs KPU yang menampilkan NIK seseorang secara lengkap. Oke, tapi kalau melihat aplikasi ini, ada melihat potensi kelemahan nggak Mas Ruby di sana? Banyak orang yang memprediksi atau mengungkapkan, ya memang ada beberapa celah gitu katanya. Baik, sebenarnya kalau to be fair, sebenarnya aplikasi sendiri sebenarnya cukup aman, sampai sejauh ini cukup aman. Tetapi yang tadi aja, celah di situs pedulilindungi.id lah yang dimanfaatkan bisa oleh siapapun, bisa memeriksa sertifikat orang siapapun bila mempunyai data. Mestinya itu dirubah. Jadi kita nggak hanya mengkritik, tapi kita bisa memberikan saran bahwa mestinya metode verifikasi itu dirubah. Kalau di IT security itu ada yang istilahnya what you know, what you have, who you are. Nah itu tinggal didefinisikan secara lengkap lagi, dan hanya orang yang benar-benar berwenang lah hanya bisa mengakses sertifikat vaksinnya dari aplikasi Peduli Lindungi. Sebenarnya kalau celah-celah yang lainnya masih cukup tidak terlalu besar dan masih terus diupdate. Jadi secara overall aplikasi Peduli Lindunginya sih aman overall. Nah, tapi yang masih ada celah itu adalah di situs pedulilindungi.id fitur periksa sertifikat. Oke, Mas Ruby, kalau kita ngomongin soal potensi kebocoran data pada satu aplikasi ataupun situs,
apa artinya tidak selalu semua aplikasi, situs itu jaminan sepenuhnya aman? Pasti ada celah di sana, atau bagaimana? Pastinya semua sistem di dunia ini nggak ada yang 100% aman. Yang bisa dilakukan adalah terus meningkatkan keamanannya sesuai dengan update-update atau informasi yang mereka dapatkan sambil berjalan. Nah, masalahnya yang tidak dilakukan oleh kebanyakan kebocoran data di Indonesia adalah baru tahu ada kebocoran kalau sudah viral di internet. Padahal yang harus dilakukan adalah memonitor selama 24 jam setiap saat. Bila ada percobaan tertentu untuk kebocoran, itu bisa langsung dilakukan mitigasi untuk meminimalkan resiko. Jadi prinsipnya adalah sistem IT tersebut memang tidak ada yang 100% aman, tapi kita bisa menjaganya lebih optimal kalau kita memang melakukan prosedur dengan tepat, semua prosesnya juga sudah ditelaah, sudah dicek, sudah dites, tidak ada celah-celahnya. Oke. Sekian Mbak Tiffany. Kalau berbicara mengenai jaminan, bagaimana jaminan kemudian pertanggungjawaban dari penyedia layanan aplikasi jika suatu hari atau di kemudian hari ada kebocoran data dari pengguna atau usernya? Seperti apa, Mas Ruby? Nah, sayang seribu sayang, di Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, sehingga ya apapun platformnya, baik instansi pemerintah maupun swasta, kalau terjadi kebocoran terhadap data masyarakat yang mereka simpan, itu belum ada sanksi yang berat, belum ada sanksi yang proper karena kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Paling yang bisa digunakan adalah undang-undang ITE yang mencari unsur yang unsur yang pas. Nah, contohnya adalah kasus kebocoran e-commerce kita, dua e-commerce besar kita pernah bocor 2019 dan 2020. Lalu kasus terakhir instansi pemerintah yang besar adalah, yang sangat besar adalah kasus kebocoran data BPJS. Nah, ini kan data bocor yang sangat luar biasa besar menurut saya. Bayangin NIK seorang presiden saja sudah bocor nih, fitur peduli lindungi masih ada, itu dari data-data kebocoran BPJS kemarin. Nggak hanya data pejabat publik, masyarakat pun bisa diakses bila fitur periksa sertifikat vaksin di pedulilindungi.id itu tidak dirubah. Oke, nah kalau begitu mitigasi apa yang harus disiapkan oleh penyedia aplikasi selain tentunya fungsi, kemudian fitur dan lain sebagainya. Tapi ini hal-hal yang cukup rentan atau potensi dengan data pribadi user untuk menjauhkan dari hal-hal itu tadi, kalau selain verifikasi tentunya Mas Ruby sebutkan. Ya, jadi yang perlu dipastikan kembali adalah database-nya itu benar-benar aman, benar-benar diamankan secara berlapis, sehingga kalau ada percobaan masuk itu bisa dihindari, dan kalau terjadi pengaksesan sampai ke dalam pun bisa diminimalisasi agar data yang bocor itu tidak terlalu besar. Nah, seperti yang kita ketahui, BPJS data bocornya itu lengkap. Salah satu e-commerce kita juga data bocornya lengkap seluruh penggunanya. Nah, yang perlu dipastikan di Peduli Lindungi, apalagi khususnya di aplikasi Peduli Lindungi, mudah-mudahan sampai ke depan itu tidak ada kebocoran yang lengkap terhadap data-data masyarakat yang sudah ada di dalamnya. Kalau yang fitur tadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dirubah ya sistemnya. Oke, jadi masyarakat juga harus lebih aware ya ketika ingin mengunggah sesuatu khusus yang berkaitan dengan data pribadi ya di media sosial, layanan dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Ruby Alamsyah sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Mas Ruby. Selamat malam.